Masal. Emang kayaknya ya sekolah itu identik dengan urban legend-nya ya. Iya. Dan apa ya, kalau aku sih berani ngeklaim bahwasanya ini beneran karena aku ngalamin sendiri dan banyak saksinya gitu kan. Kayak sebelumnya itu udah ada adik kelas yang kena, terus aku yang kena dengan kejadian yang sama dan sampai sakit gitu kan. Makanya akhirnya kamar mandi itu ditutup. Dan baik lagi di podcast Tengah Matang, obrolan tongkrongan berfaedah Kadang-kadang. Nanti di awal-awal yang tadi itu ya, gitu. Oh iya. Di awal. Apa kita nih Bang Gan? Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang bikin kita merinding karena berhubung salah satu bintang tamu kita pada kesempatan kali ini adalah orang yang punya banyak pengalaman. Kita bakal bahas soal sebenarnya mistis ya, bahas hal mistis kita kali ini. Merinding. Ada nggak sih yang bikin lebih merinding daripada hantu? Ada Apa tuh? Pak Polisi. Berarti percaya hantu ya? Hah? Percaya hantu ya? Percaya gitu lah. Bang Gani gimana? Percaya gitu lah. Tergantung nih hantu tuh gimana nih maksudnya nih, gitu ya kan. Ada tergantung itu. Kalau misal kalian tanya, karena aku pribadi ya jujur aja sampai hari ini masih belum pernah dengan yakin melihat sesuatu tuh hantu gitu loh. Jadi kayak contoh, oh itu hantu ya. Aku belum pernah yakin tuh apa yang aku lihat tuh beneran hantu. Jadi ini kita bedain ya antara jin dan hantu ya maksudnya. Kalau hantu maksudnya yang menampakkan diri di depan orang itu sampai hari ini aku belum pernah lihat. Oke. Berarti tapi percaya ya? Aku percaya jin itu ada. Tapi maksudnya kalau yang sampai nakut-nakutin belum lihat. Belum lihat ya. Tapi Abang pernah masuk rumah hantu enggak? Pernah. Ya kalau rumah hantu beda dong. Ya, pengalamannya gimana tuh? Serem nggak? Kebetulan pas aku masuk rumah hantu, hantunya nggak profesional sih. Di mana Bang? Rumah hantu mana? Ada di pekan-pekan gitu kan. Jadi hantunya itu, aku kan bareng temanku masuk rumah hantu kan. Temanku tuh malah negor hantunya tadi, Bang, abang anaknya si ini kan Bang. Terus hantunya waktu itu pocong atau apa gitu. Terus dia bilang, serius? Lah iya kok tahu aku kan? Akhirnya malah nggak serem jadi kayak ngobrol gitu teman-teman ini. Kayak kalau bahasa Batanya tuh martorombo kali ya. Jadi lain ya. Oke. Gitu sih. Jadi ini hantu yang kayak apa nih? Kayak pocong gitu. Kayak kuntilanak. Ya, maksudnya kalau yang kayak gitu. Karena kan kayak contoh gini deh, hantu tuh kan di setiap daerah kenapa bisa beda-beda gitu kalau seandainya memang Setiap negara sih, setiap daerah kayaknya satu Indonesia kayak kenal pocong semua. Iya, tapi Nyi Roro Kidul kan hanya ada di pantai selatan aja. Iya, cuma dari situ. Di Medan nggak ada kan? Kalau di Medan bego kali ya. Di Medan nggak mungkin dipanggil Nyai soalnya. Wawa Kidul. Kidul itu aneh sih bahasa Jawa itu. Nama daerah. Kidul tuh ini nama arah kan gitu kan? Oh iya. Iya dong. Kidul tuh selatan. Serius, Kidul itu. Wah, aku baru tahu itu. Ente Hah? Aku ini Bang Krisi identitas sebenarnya. Aku nggak tahu sebenarnya aku orang apa. Aku taunya orang Indonesia aja dah. Jadi kalian nih lah yang mungkin punya pengalaman mungkin. Waduh. Nah, Abang lah dulu Bang. Kamu punya pengalaman apa emang ya? Menarik kali ini bantuan tuh nih. Sebenarnya ini pengalaman ya. Ini cocoknya kalau ada Bang Majid sebenarnya. Waduh. Karena nih pengalaman waktu Abang SD sama dia nih. Kita telepon dulu ya, kita telepon. Jadi ini pengalaman waktu Abang SD sama dia. Ini tuh cerita, kalau yang satu SD sama Abang ini pasti tahu cerita ini. Karena ceritanya udah viral waktu itu zaman SD. Iya serius. Jadi kan awal-awalnya tuh di sekolah kami, perlu nggak sebutin di sini? Gak usah lah, SD Pit gitu ya. SD aja, SD ini. SD inilah gitu ya, SDA. Jadi pokoknya di Binjai kan Bang? Di Binjai. Jadi ceritanya Binjai mana nih Bang? Binjai Barat. Oh Binjai Barat. Ya, Binjai Barat. Jadi ceritanya di SD dekat kami. mana nih Bang? Dekat mana? Langsung kasih koordinat nggak sih? Dari pocong Bang, Binjai mana itu? Jadi kebetulan di sebelah SD kami itu ada ladang jagung. Itu kalau lagi
Amerika di US tuh kan. Ladang jagung tuh kan identik dengan horor kan. Nah, jadi waktu itu kami ada kejadian orang gantung diri di rumah kosong di ladang jagung itu. Waduh. Nah, ya kan, setelah pasca kejadian itu muncullah tuh mulai perasaan-perasaan tidak enak lah gitu kan di antara siswa-siswa waktu itu yang SD. Serius? Iya, serius. Nah, ini kejadian waktu abang kelas 5 SD. Ya kan? Awalnya tuh gini. Sebelum kejadian abang, ada kejadian adik kelas kami itu sakit, ini cewek ya, sakit hampir 2 minggu. Ya kan? Karena katanya nampak penampakan tangan di kamar mandi perempuan di WC SD kami. Ya kan? Nah, abang di situ nggak percaya tuh. Nah, maklum lah ya. Waktu itu lagi fase-fase berpikir kritisnya tuh. Waduh. Ya kan? Bosnya Masih SD tuh apaan? berpikir Iya, kritis ya, Pak? apaan tuh hantu kan gitu kan. Biasalah anak ya kan. Jadi apaan tuh hantu, nggak percaya nggak mungkin hantu nggak ada gitu-gitulah ya kan. Biasalah ya sama teman-teman. Nah, jadi waktu itu kebetulan WC tempat anak itu penampakan Ya, kamar ya kan, mandinya. kamar mandinya itu ditutup sama penjaga sekolahnya namanya Wak Udin. Ya, ditutup nih sama Wak Udin. Nah, pas lagi ditutup kebetulan WC yang nggak ditutup itu penuh. Nah, abang kebelet nih, ya kan. Abang ngomong, ini Wak Udin ini kenapa sih, ya kan? WC ditutup-tutup segala kan gitu kan. Orang juga ada kebelet, WC-nya cuma dikit ya kan. Ngomel-ngomel abang tuh. Nah, udah, tapi abang tetap buang air kecil dulu ya Gak kan. ada WC lain apa bang selain di situ? Gak ada, WC-nya waktu itu cuma 4, jadi bentuknya tuh persegi 4 gitu kan. Nah, ada 2 lorong kan, cewek, cowok gitu kan. Satu lorong dua WC kan gitu kan. Nah, WC yang ceweknya ini ditutup, jadi WC cowok dibagi 2, cowok sama cewek gitu kan. Yang ujung cewek, yang sini cowok kan gitu kan. Nah, jadi abang ngomel-ngomel kan, ini susah nih mau buang air kecil antri segala macam gitu kan. Abang udah jumpain nih, Wak Udin, kenapa ditutup Wak Udin? Bikin nggak bisa buang air kecil aja, susah repot gini-gini kan. Dibilangnya nggak bisa kok Irun, soalnya ada kejadian di situ. Gantung diri tadi. Iya, murid-murid kita ada nampak penampakan tangan katanya kan. Sakit sampai sekarang belum sembuh katanya, udah 2 minggu tuh, ya kan. Ngomong, mana ada kayak gini-gini abang gitu kan, sombong nih, ya kan, sumbar nih ya kan. Nggak mungkin lah ada penampakan segala macam. Wah, waktu itu Bang Majid udah ngingetin nih, Run. Waktu itu kebetulan kami bestie ya dari SD ya. Jadi bilang, Run, jangan kayak gitu, gue sombong namanya, nggak boleh kayak gitu katanya. Nanti kejadian baru tahu katanya. Abang bilang, nggak mungkin. Nah, ada momen kejadian lagi nih. Posisi sama, WC-nya penuh, ya kan? Berisi dua-dua. Abang kebelet banget nih kan. Jadi dengan kepedean abang ya kan, dengan kesombongan lah ya kan. Abang, keangkuhan. Iya. Pintu WC pintu lorongnya itu yang digembok, abang bobol pakai batu ya kan, abang tokok, tak, lepas dong gemboknya kan. Buang air kecil dong abang situ ya kan. Apalah ini, kalau memang gak ada yang berani make, udah aku yang make, abang bilang gitu ya kan. Oke, clear ya kan. Itu penjaga sekolah nggak tahu, ya kan. Jadi selama beberapa hari, abang buang air kecil di tempat kejadian itu, di WC itu, ya kan. Buang air kecil sambil tiap hari ngomong nih, mana sih hantunya, nggak percaya aku, kalau memang ada berani tunjukkan lah sini biar ku tangkap tangannya, abang bilang kayak gitu Lim, ya kan. Nah, jadi suatu hari ini momen kejadiannya nih, abang lagi kebelet-kebeletnya ya kan, abang nutup pintu, abang sombong nih Di kamar mandi yang di itu? kamar mandi yang tempat anak cewek kejadian penampakan. Kamar mandi itu? Iya, jadi kan abang bilang, mana lah hantunya, sampai sekarang aja nggak nampak-nampak, buktinya aku nggak ada jumpa-jumpaan gitu abang bilang kan. Akhirnya jadi pas abang ini masih proses nih, ya kan, curr gitu ya kan. Nah, buang air kecil, tiba-tiba ini hidup Lim. Maksudnya abang nggak tahu ya keran itu on atau off. Cuman yang jelas keluar air dari situ. Terus nih, panik dong ya kan. Kaget dong kayak, tiba-tiba keluar air nih ya kan. Ini pas abang lagi buang air? Lagi buang air kecil masih. Nah, belum sih kagetan abang tuh. Mungkin karena saking derasnya airnya ya, jadi air di dalam bak itu bergelombang gitu. Jadi kayak langsung kayak berombak gitu kan. Akhirnya jadi tiba-tiba berombak gitu kan. Kaget dong abang. Ini jantung udah gini nih ya kan. Panik nih. Padahal nih kan. Posisi ya kan. Jam istirahat pertama lah itu, jam 10-an gitu. Dah, jantungan nih. Aduh, gimana nih apa nih gitu kan. Tiba-tiba dari lubang WC, Lim, keluar tangan Lim. Oh beneran nih? Serius, buang serius ini. Ya Allah. Jadinya sama lagi ya, persis pula gitu. Persis. Jadi pas kan karena air hidup tuh, gitu kan. Nah,
itu apa air di bak mandi udah berombak tuh ya. Nah, tiba-tiba keluar tangan nih. Gitu. Ini lubang mesin ya kan. Nanti keluar. Gini dia. Nyeboin nggak? Nyeboin nggak? Kirain bentuk nyeboin gitu kan keluar nyeboin. Jadi komedi ya. Iya. Tapi serius lah, kalian bayangin ya. Tiba-tiba ini sunyi kan karena nggak ada yang berani buang air kecil di situ kan. Nah, keran hidup, terus gitu kan. Tiba-tiba airnya deres, kerannya hidup, berombak baknya, tiba-tiba keluar tangan gitu. Terus kaget dong. Iya kan. Abang spontan teriak, "Mama!" Dari awalnya anjing gitu kan. Apa? Mama, kan. Ketakutan ya bang. Padahal itu pintu tinggal tek doang tuh ya kan, biar kebuka ya. Tapi panik ya kayak. Jadi satu sekolah denger lah bang kamu jerit gitu enggak? Nggak denger kan kamar mandinya di belakang jauh, Oh. jauh dekat kantin kamar mandinya. Jadi apa namanya abis keluar tangan tuh dia kayak mau meraih abang gitu ngerti nggak? Makanya dia ngeliat gitu kan mau meraih abang. Nyeboin kan. Enggak sih kan, kayaknya emang mau nangkep aku nih kan kayak gitu kan. Nah panik dong tuh abang posisi lem. Apa air kencing abang tuh belum selesai lah. Astagfirullah. Jadi apa? Keluar sambil buka pintu sambil buang air kecil ya bayangkan. Itu abang keluar pintu. Itu Dia bang sampai sini udah pesan. celana abang tuh basah. Terus pas abang panik tuh kan, panik abang boleh lari awalnya ke kantin baru masuk ke kelas gitu kan ngadu sama guru. Bu tadi saya Pak tadi saya nampak Keluar dari WC. Awalnya nggak ada percaya kan. Sampai akhirnya abang sakit 3 hari. Mungkin karena shock ya. Karena kaget juga itu. Kena mental kali ya, kena mental. Jadi shock. Akhirnya sakit. Dan situlah kayak guru-guru percaya tuh. Akhirnya abang pun ya mau gimana lagi ya. Udah kejadian juga di abang ya kan. Mungkin karena abang yang terlalu takabur kali ya. Jadi kayak kan emang nggak boleh sombong ya. Walaupun mungkin awalnya kayak setan itu nggak mau menampakkan diri atau gimana, cuman karena abang yang sombong, jadi itulah akhirnya Ditunjukin ditunjukin lah beneran. beneran gitu kan. Yang bikin abang sakit sampai 3 hari. bang, di SD ku juga ada cerita kayak gitu. Serius bang? Iya, seperti tangan gitu ya. Enggak tangan sih, cuman aku ingat dulu Kepala. kelas, bukan aku yang ngalamin. Jadi dulu kelas berapa, pokoknya SD lah, antara kelas berapa, masuk siang kan masuk pagi gitu kan. Jadi aku kan kelas B, harus B kan. Jadi ceritanya itu ada anak kelas A perempuan, dia kan kamar mandi kan aku ceritain dulu sekolah latar belakang SD ku ini kayak mana. SD ku ini SD udah tua, SD kebon lah bahasanya, punya PTPN jadi udah lama. Jadi kamar mandinya itu kayak aku aja sama SD situ, aku gak pernah buang air di situ karena kamar mandinya ada sumur Belanda, ya tau lah sumur Belanda, Sumur pakai beton gitu ya. yang besar itu bang. Iya. Jadi kalau aku pribadi ya, bukan ini pengalaman SD dulu kecil. Kalau buang air nggak pernah masuk kamar mandi. Paling di belakang, Pinggir di belakangnya gitu. di belakang SD itu memang jorok sih. Cuma namanya Parah sih, SD kan. itu parah sih. Gak cebo ya berarti ya? Iya. Gak cebo Itu berarti. parah sih. Ternyata lebih parah dari abang sih kalau itu. Karena rumornya itu kamar mandi memang menyeramkan. Berhantu lah ya. Juga. Oke. Oke. SD kebun. Jadi Iya. di belakang ruang kelas itu kamar mandinya beda atap. Tapi ini bukan pengalaman pribadi Bukan ya. pengalaman pribadi, ini cerita SD ku aja. Jadi beda atap. Jadi kami kalau laki-laki nih, kalau kamar mandi buang airnya nggak di situ. Di samping kamar mandi itu kayak ada pohon-pohon ubi. Nah, jadi ada karena menyeramkan gitu kan. Jadi yang biasanya buang air di dalam kamar mandi itu biasanya perempuan aja karena itu pun ditemani sama kawannya. Biasanya kalau cewek kalau kamar mandi itu kan 2 orang, ya kan 2 orang. Jadi ada satu cerita, satu pengalaman lah di satu hari, aku lupa SD kelas berapa. Aku kan kelas B. Jadi ada anak kelas A pergi kamar mandi. Ini sampai satu sekolah nih, sampai satu sekolah Bumi. Jadi kamar mandi, pulang dari kamar mandi, nampak penampakan. Aku lupa tuh penampakan apa, penampakan kepala atau apa. Pokoknya dia sampai histeris, nangis kan, lari ke guru. Karena pas Berarti kasusnya mirip abang dong. nah, lari ke guru. Cuma reaksi gurunya yang buat murid ketakutan semua.
Jadi udah istirahat, nangis lari kan. Karena pas kelasnya itu di kamar mandi. Jadi kami pada semuanya nih dari kelas, pokoknya yang hadir di situ lah ya, siswa yang dari yang masuk di hari itu pada pulang cepet semua gara-gara kejadian nampak penampakan itu. Gimana wujud penampakan yang Itu ceritain? Itu yang aku lupa dia. lupa sih Bang. Cuman karena beda kelas kan. Cuman kenapa pulang cepet gara-gara itu? Iya. Pulang cepetnya. Sampai momen ada pulang ada cepat ya. Biasanya dulu kan kita pulang Oke. cepet kan karena ada rapat. Ya, bener sih, bener. Kita pesta Tapi pora sekolahku pernah pulang cepat karena kesurupan juga kok. Serius, Bang? SMP. Serius. Ini Sekolah emang masal. emang kayaknya ya sekolah itu identik dengan urban Seru. legendnya ya. Iya. Ya. Dan apa ya? Kalau aku sih berani ngeklaim bahwasanya ini beneran karena aku ngalamin sendiri dan banyak saksinya gitu kan, kayak Iya. sebelumnya itu udah ada adik kelas yang kena, terus aku yang kena dengan kejadian yang sama dan sampai sakit gitu kan, makanya akhirnya kamar mandi itu ditutup. Iya, kenapa ya? Kalau Nggak dihancurin sampai sekarang. Aku nggak tahu ya kan, Oh, karena setelah aku tamat SD aku sama sekali nggak pernah balik ke situ karena ada traumatik juga lah bro. Oh, SD ku udah bagus sekarang sih. Aku sampai tamat Udah itu ya, buang air kecil, buang air besar di rumah, baru pergi ke sekolah, baru pas pulang baru buang air kecil lagi di rumah. Aku seumur umur nggak pernah buang air Traumatik, kecil di bro. SD. Saya gini juga kan, setiap sekolah itu kayak selalu identik, oh ini sekolah bekas Iya, kuburan. bekas rumah sakit, bekas rumah sakit. Kayak semua sekolah tuh kayak gitu tuh. Ada cerita horornya bekas kuburan, bekas rumah sakit gitu kan. Relate. Ya termasuk SMA kita lah, ya kan? Iya. Oh, SMA Aku nggak kita. tahu sih. Beda apa-apa. sih sama SMA aku ya. Iya. Kita beda SMA ya. Iya. Beda sama. Pribadi sebenarnya kalau ngalamin kejadian aneh ada. Cuma kalau sampai ngelihat itu aku nggak pernah. Mungkin pengalamanku yang paling aneh tuh waktu Paling itu horor lah ya, paling horor nih. horor nih. Eh. Aku tuh pernah setiap kali, bukan setiap kali kan ya. Jadi ada beberapa waktu ketika aku lagi ngambil wudhu ataupun aku setiap kali mandi, itu tuh mungkin kejadiannya agak mirip soal keran tadi tuh. Kayak misal wudhu, ini kejadian pertama kali itu kejadian waktu di rumahku sendiri. Waktu aku di rumah Rumah yang ini Bang. yang lama, Yang sebelum aku pindah. Oh iya, sebelum pindah ya. Dekat jalan raya tuh. Heeh. Nah, waktu aku mandi, itu keran tiba-tiba mati. Di posisi mati bukan karena airnya berhenti, tapi karena kerannya nutup. Ini malam apa siang? Sore, pas mandi sore. Oh, mandi sore. Kerannya nutup. Aku ketakutan kan, aku deg-degan gitu kan, ketakutan kan. Tapi habis itu aku nyalain aja, kayak paling Ya, aku lupa gitu kan. Karena kan aku sambil mandi kan, apalagi pas guyur kepala kan mata kan tutup gitu kan. Mungkin aku kesenggol atau apa lupa gitu. Tapi aneh sih. Aneh. Kejadian kedua, waktu aku merantau ke Jogja di rumah temanku. Oh, akhirnya yang cerita yang di ini. Yang apa nih? Oh, rupanya ternyata orang itu loh, yang di ini. Oh, itu ada juga, tapi itu kan itu nggak kan accident, scene horor. Itu nggak horor sih. Terlucu itu. Komedi sih. Yang kedua kali di rumah temanku tuh juga, itu pas aku wudhu. Karena waktu itu masih biasain wudhu sebelum tidur gitu kan. Jadi waktu mau tidur tuh aku kan mandi dulu wudhu. Nah kamar mandi itu lampunya dimatiin. Jadi kayak aku lupa waktu itu lampunya rusak atau memang aku males nyalain lampu. Tapi lampunya mati. Pas aku wudhu, pas basuh muka, tiba-tiba kerannya ketutup lagi. Wow. Nah di sini aku mulai curiga dong, karena tanganku dua-duanya dibuka, tidak Something- mungkin kesenggol. kan? Something wrong, I can feel Iya. it. Terus aku takutan dong, tapi tetap aku lanjutin dulu ya sampai selesai. Aku nyalain, aku udah lagi selesai. Pas tidur, sebelum tidur aku cerita ke temanku biar dia ketakutan juga gitu kan. Aduh. Nah tiga kali kejadiannya. 3 kali waktu aku ke hutan pinus. Di mana Bang? Di Jogja Jogja. juga ada tempat wisata hutan pinus kan. Pas di hutan pinus tuh wudhu mau sholat isya. Kan sebetulnya Malam? isya sampai aku sampai malam waktu itu main di sana. Malam baru cakep soalnya ada iya? lampu-lampunya, view-nya cakep Daerah pas mana malam. Yang ada Daerah itunya nggak Gunung sih? Kidul. Ada sarangnya itu. Iya, daerah Oh, iya. Gunung Kidul tuh. Yang sering Yang di banyak bukit ya? Bukan? Iya, yang Iya, ada di milk bukit. way-nya, banyak milk way-nya katanya. Iya, jadi di bukit tuh kan. Aku pas wudhu mau sholat isya tuh. Pas cuci muka lagi, pas lagi basuh muka tiba-tiba kerannya mati. Di situ aku cerita ke temanku kan, ini aku udah kejadian 3 kali nih. Kejadian persis gitu kan. Semuanya masalah keran yang tiba-tiba mati. Dan Dan aku posisi nggak tahu posisinya tanganku lagi di wajah gitu kan, nggak mungkin aku sambil matiin keran gitu kan. Kecuali misal aku biasa kalau wudhu sambil matiin keran itu pas cuci kaki. Karena cuci kaki kan waktu mau pindah kaki itu kan aku matiin daripada air kebuang kan. Nah dari sana aku mulai curiga, ada yang aneh gitu kan.
tapi aku nggak pernah lihat apapun dari sana. Dan kejadian terakhir kali itu di hutan minus itu, habis itu nggak pernah kejadian lagi. Kayak seolah-olah, dia mungkin udah ketemu rumahnya di sana gitu kan. Kalau memang itu ulah makhluk halus gitu, Aku semisal. nggak pernah ngalamin sih yang kayak gitu. Cuma cerita-cerita dari orang-orang aja. Kalau abang sih pokoknya sama Bang Maji tuh banyak sih experience-nya. Cuman apalagi di rumahnya kan pernah. Tapi ya Waduh, oke itu lah. aku tahu sih. Iya, itu Cuman aku nggak ikut Iya. itu. Itu real sih karena ada Bang Majid yang posisi di kamar kan. Cuman ya udahlah, lain waktu kita sharing lah ya kan. Kayaknya udah kepanjangan juga. Jadi intinya adalah Gani percaya akan adanya makhluk gaib. Iya, Percaya ya. percaya Meyakini pasti. dan mengimani ya. Salim juga ya. Ya percaya lah bang, masa Oke. nggak percaya adanya Oke. makhluk gaib. Berarti kita semua percaya ya. di Percaya. sini. Cuman wujudnya aja sih. Cuman mungkin sebagian dari kita nggak pernah ngalami secara langsung dan kebanyakan dengar dari cerita orang lain gitu ya. Benar. Jadi artinya tidak melihat bukan berarti tidak Tapi- percaya. Iya. Tapi kan bang, yang menurut aku pernah dengar statement bahwasannya makin kita takut, makin itu wujudnya terwujud gitu loh. Gimana ngucapin ya? Ngerti nggak sih? Jadi Oke. kenapa ada beberapa orang yang nggak pernah melihat atau nggak Karena pernah nggak takut. merasakan? Karena mungkin nggak takut. Oh tadi beda dong. Contohnya Beda Koirun dong. tadi Justru di saya atas kesempat keangkuhan menurut tadi saya katanya kan. sangat antus saya menantang lah gitu kan. Gimana sih lo? Tapi kan gitu. ada ini juga kan, nggak sih? Apa maksudnya? Ada latar belakang story yang kita tahu bahwasanya ada pengalaman seseorang. Jadi kan kayak ada Nah, tapi justru kan abang nantang tuh bahwasannya abang justru pengen membuktikan ke semua orang bahwasannya itu nggak ada bro. Bahwasannya terjadi kan. itu tuh bohong maksudnya kayak mana Ya, setahu ada sih gitu gitu. sih, Bang. Justru malah akhirnya abang bisa Soalnya aku belajar. pernah mengalami. Aku di rumah sendiri. Dulu kecil kan. Dulu kecil di rumah sendiri. Dulu kecil, sekarang Enggak bang. Jadi ceritanya itu bulan depan ada ngadain pesta di rumah. Jadi kan pada sibuk, orang tua pada pergi sama adik kan, nyebar undangan. Jadi aku di rumah sendirian. Mungkin karena anak kecil ya takut ya kan, takut. Jadi dulu kan pakai kelambu. Dulu rumah aku kan pakai kelambu kalau mau tidur. Jadi itu ditinggal sama mamaku sama bapakku. Aku tinggal main PS. Dulu ada PS2 di rumah. Jadi main sampai jam 11 belum pulang. Jadi dengar suara kotak-lotek di dapur, suara pisang, baru suara air, biar biur gitu kan. Jadi langsung lari ke kamar. Karena namanya anak kecil Iya, SD dulu takut pasti ya. kan takut kan bang. Kalau denger kayak gitu, apalagi kita sendirian Iya. di rumah malam-malam. Jadi langsung ke kamar. Jadi pas di kamar itu pun malah kedengeran yang lain juga. Jadi suara lemari. Itu Jadi mencekam sekali jadi sih. aku cerita sama bapakku gitu kan, cerita sama bapakku. Itu karena kau takut aja, karena maksudnya karena apa? Maksudnya Parno lah ya. karena parno jadi yang nggak ada pun terdengar, Oke, gitu. oke. Yang nggak ada pun jadi merasakan. Nah, jadi Itu. dinasihati lain kali jangan takut gini. Kalau- Karena ya setelah itu aku praktekin kok di rumah sendiri dari dulu ya. Sekarang mau jam 3 pagi, mau jam ini ke kamar Nggak ada mandi, apa-apa. nggak ada apa-apa ternyata. sikap bodo amat aja Bodo ya. amat aja karena ya udah nggak ada apa. Ya. Hanya rupanya aku sendiri manusia di rumah kan, nggak mungkin ada apa-apa. Mungkin karena dulu aku kecil karena nonton film hantu, nonton dengar cerita-cerita hantu dari kawan-kawan, apalagi denger kamar mandi SD ku yang kayak gitu kan. Jadi muncul ketakutan. muncul ketakutan kalau misalnya ada hal-hal kayak gitu yang menyeramkan. Cuman setelah itu aku dinasihati sama orang tua kan, lain kali jadi laki-laki jangan takut. Maksudnya ya udah praktik sampai sekarang besar ditinggal sendirian nggak apa-apa. Dan karena emang ini sih otak kita kan cenderung mengasosiasikan sesuatu terhadap pola gitu loh. Jadi ketika kita udah terbiasa kayak tadi lah contoh kita nonton film horor yang ketika kalau kita di rumah tiba-tiba denger suara lemari dan Iya. sebagainya kan. Otak kita tuh jadi terbiasa mengasosiasikan suara lemari dengan suara horor gitu loh. Padahal bisa jadi mungkin memang ada suara lemari tapi ya udah memang Ya suara udah, lemari suara biasa lemari gitu. doang. Enggak, cuma akhirnya jadi takut dan ketika kita takut Iya. pola-pola lain kita cari terus nih. Otak kita nyari pola baru lagi gitu untuk bikin aku nakutin tadi. Itulah bang. Lebih Jadi ke- lagi fokus main PS, dengar suara-suara kayak gitu langsung lari kan ke kamar karena takut sendiri kan. Baru abis itu terdengar makin jelas
mungkin halusinasi namanya anak kecil ya kan. Iya, mungkin sih secara psikologis mungkin ya, walaupun ya mungkin nggak ada latar belakang psikologis aku ya, cuman kalau menurutku ya kalau dari sisi psikis kita ya biasanya cenderung lebih apa ya, lebih mengarah ke apa yang sudah kita dapat gitu kan. Jadi Ya, kayak benar, pengalaman. benar. pengalaman itu Pengalaman. masuk ke dalam diri kita. Benar, benar. Akhirnya masuk ke alam bawah sadar yang membuat ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan itu akhirnya muncul lagi tuh ingatan-ingatannya, recall dia kan, Iya. relapse lagi tentang ingatan-ingatan yang dari cerita-cerita Iya, orang benar, tua benar. dulu atau cerita-cerita temen ya kan. Kalau menurut aku sih itu bisa juga jadi pengaruh yang akhirnya jadinya parno ya jatuhnya ya kan. Yang sebenarnya itu nggak apa-apa gitu, cuman karena kita Wajar udah- sih itu, wajar. Nah, ada juga namanya kalau kalian pernah baca tentang pareidolia. Apa tuh? Jadi pareidolia tuh misal kalian tuh melihat pola-pola tertentu di hal-hal yang sebenarnya abstrak gitu loh. Kayak contoh hal yang mungkin paling sering kita alamin, misalnya kita lihat awan terus bentuknya kayak kelinci. Nah, di kasus-kasus horor ketika kita terbiasa terstimulasi dengan konten-konten yang menyeramkan, nanti kita ngelihat ranting kayak tangan gitu kan, ngelihat bersih-bersih air kayak tengkorak dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu pareidolia juga. Jadi kalau aku pribadi ya menyikapi hal-hal kayak gini gitu kan, aku pribadi tuh bukannya tidak percaya, aku juga tidak menolak soal keberadaan makhluk halus. Aku percaya adanya jin dan aku mengimani itu gitu kan. Tapi kemudian ketika melihat sesuatu hal yang aku rasa aneh, yang aku dahulukan tuh adalah logic thinkingku dulu gitu loh. Itu apa gitu loh. Sebelum kemudian mengaitkan sesuatu ke hal-hal yang mistis. Bener Bang. Karena mengaitkan suatu hal yang mistis ini bikin kita jadi kontraproduktif juga kan. Benar, Kita benar, jadi benar, takut dan benar, malah benar. nggak mau melangkah jadinya Ya. gitu. Dan ada satu lagi yang berkaitan dengan itu lebih ke arah traumatik sih kan. Benar, bisa Contoh jadi. ya, benar, contoh, benar, Bang. contoh kita dulu sering kan kalau misalnya bandel dihukum sama mama kita, mama kurung di gudang ya, mama kurung di luar ya. Iya. Yang Kurung di akhirnya- kamar mandi. akhirnya kita Jadi takut. timbul ketakutan tuh. Iya. Bahwasanya ruangan itu tuh serem gitu kan. Yang ruangan gelap tuh ternyata serem banget gitu. Kamar mandi tuh serem banget. Gudang tuh serem banget. Akhirnya karena udah terbiasa dengan itu trauma ya. Akhirnya ketika ada hal yang memicu itu sedikit aja, akhirnya menimbulkan overthinking ya kan, menimbulkan hal yang perasaan yang berlebihan ya kan, ketakutan yang berlebihan. Mungkin bisa juga sih dari segitu menurutku. Tapi kalau misal aku ditanya ya soal pengalaman-pengalaman orang yang lihat hantu, mungkin real dia bilang lihat kan. Aku pribadi percaya dengan ceritanya. Jadi walaupun katakan aku nggak Iya. pernah lihat kan, tapi aku lebih ke arah aku karena tidak meniadakan kemungkinan itu, jadi ya bisa jadi emang lihat gitu, bisa jadi emang ada gitu kan. Jadi Iya. fine, mungkin aku aja yang nggak ngalamin gitu kan. Oke. Oke lah guys, kayaknya udah kepanjangan juga cerita kita. Mungkin di lain waktu kita sharing lagi lah ya masalah hal-hal mistis yang harapannya sih bisa kita pecahkan dengan hal Jadi, yang Bang, teoretikal lah ya. Terakhir, Ah. kita harus takut hantu atau tidak? Menurut abang nih, ya enggak lah, Aku enggak. enggak boleh lah takut hantu tuh enggak lah. Jangan pernah Makanya, takut hantu ya. Iya, Dahulukan logic thinking dulu sih. bener ya. Gunakan percuma kita dikasih ini kan. Iya, itu kan yang membuat kita lebih mulia dari makhluk Oh, Allah satu yang lagi lain, sih. ya kan? Aku kurang setuju juga sama film-film horor yang bawa-bawa ibadah. Ya, Oh, ya, bener. bener sih. Itu aku kurang. Ya, Jadi anak-anak kecil yang nonton juga atau apa, walaupun itu nggak diuntuk sama anak kecil kan, dia nonton jadi takut beribadah gitu. Iya ada benar, film-film kayak horor. makmum ya. Iya, orang jadi takut mau Jadi tahajud takut kan. tahajud. Karena malam-malam sholat bagus malah orang jadi takut Jadi gitu. takut gitu. Aku kurang setuju juga. Bener. Ya mungkin next time kita bahas hal mistis dari segi yang lebih logis, lebih teoritikal gitu ya. Jadi Masuk akhirnya tadi tuh pembahasan tuh, kita bahas soal film-film mistis gitu iya, kan. mungkin next time ya kita Next time. bikin part 2 guys, oke? Bisa nih. Wah, bisa jadi. Pokoknya jangan lupa terus pantengin konten kami di Sosial media Bang di mana? sosial media kami di @setengahmatangproject. Dadah. Hey guys. Bye. Hey. Panjang jadinya ternyata. Dah, Bang Apes. Keterusan guys sampai Itu kan sengaja gitu.